Jumat tanggal 4 September tahun 2024 DPD Area Bogor Raya kedatangan Ustadz Dhani yang dulu melaporkan Ahok. Ketua DPD Bogor Raya menyambut baik kedatangan Ustadz Dhani. Sofyan di Bogor melaporkan. Hari ini DPD Bogor Raya mengadakan pelatihan kepemimpinan dasar berbasis teknologi digital. Ketua DPD Bogor Raya dan sekretarisnya. Waalaikumsalam. Waduh, ini berjuang kita nih Ustadz Dhani yang dulu melaporkan Ahok hingga dia masuk penjara. Bagaimana perkembangan Anies ke depan ini? Ya, kita memang waktu itu sempat mengirimkan relawan kurang lebih 1.500 ya sebelum pilkada di DKI. Setelah melaporkan Ahok, kemudian kita mengawal saksi-saksi 1.500 relawan dan kita kawal di TPS-TPS masing-masing 3 orang yang mendampingi KPPS untuk mengawasi supaya tidak terjadi kecurangan. Alhamdulillah Pak Anies bisa jadi sukses ya atas dukungan umat Islam dan juga seluruh rakyat Jakarta dan juga tidak hanya seluruh rakyat Jakarta, ternyata seluruh rakyat Indonesia. Ya. Semua turun ya. Iya, melalui masa kedua ya. Betul. Kemudian bagaimana nih perkembangan perpolitikan untuk pendukung Anies nih? Partai-partai kayaknya sepi-sepi aja nih. Ya, inilah kita sedihnya sebenarnya. Kenapa partai-partai kok kayaknya nggak doyan gitu ya. Padahal kita butuh sosok pemimpin yang bisa membuat perubahan-perubahan, bukan pemimpin yang kaleng-kaleng. Kenapa saya bilang kaleng-kaleng? Karena tidak memiliki jati diri dan keimanan atau prinsip ya, visi misi membangunnya itu kurang begitu dapat dipercaya. Dan tidak saya katakan kurang jujur ya. Jadi ini yang perlu kita kritisi dan mudah-mudahan partai-partai ini kemudian jangan berpikirnya hanya berpikir kedudukan dalam arti untuk memperkaya diri, tapi juga harus bagaimana memikirkan bangsa ini supaya yang diberikan kekayaan melimpah di negeri kita ini kemudian diolah untuk kebaikan rakyat kita. Selama ini kan kita sedih gitu ya. Kekayaan bangsa Indonesia itu ada 8 keunggulan kekayaan yang tidak ada saingannya di muka bumi ini. Dari bahan tambangnya, dari kekayaan lautnya, dari kekayaan hutannya, dari pertaniannya, ya itu tongkat kayu dan batu dari tanaman kan begitu. Kemudian dari sumber dayanya yang baik-baik, yang ramah, yang sopan, yang semangat gitu ya. Di mana dia berada selalu mengangkat citranya dan sebagainya. Tapi pemimpin kita justru citranya buruk. Karena mereka takut dengan politik identitas. Maksudnya politik identitas itu politik jati diri. Dia tidak punya jati diri untuk membangun bangsa ini sesuai dengan keimanan dan ketakwaan dan perintah Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mereka kayaknya malah menjauhi aturan-aturan Tuhan. Ya, padahal semua agama mengajarkan keadilan. Padahal semua agama melarang kezaliman. Padahal semua agama melarang terjadinya kemaksiatan. Padahal semua agama melarang kebohongan. Ya, kasus-kasus kebohongan ini kan sekarang sudah sangat luar biasa. Istilahnya darurat kebohongan. Orang yang tadinya menggebu-gebu kita akan bereskan supaya kita memberikan contoh di internal Polri misalnya. Nggak taunya dia sendiri yang jadi penjahatnya, yang jadi mafianya, itu kan nyata, ya kan? Dan itu jelas sekali. Kemudian ya katanya punya cadangan 11.000 triliun, ya. Tapi kenapa ngutang dulu kan begitu ya? Kan ini pemimpin yang dusta, nggak punya jati diri. Nah kita umat Islam, rakyat Indonesia tidak hanya umat Islam. Kita harus mengutamakan jati diri pemimpin. Bang Anies ini punya jati diri, sudah terbukti jadi gubernur di Jakarta. Jadi maksud jati diri itu begini, keimanannya jelas, ketakwaannya jelas, kejujurannya jelas, sumpah dan janjinya jelas, amanahnya juga jelas. Kalau yang lain kan abal-abal. Maksud abal-abal gini, ya rakyat Indonesia harus tahu, jangan mau dibohongi lagi. Ketika mendekati pemilu yang bukan Islam, pakai kopiah, pakai jubah, datang ke pesan pesantren, dan ketika kiai-kiai bisi-bisi kasih amplop supaya didukung. Ini kan berarti penipu yang model begini. Dia menipu rakyat. Atau yang ngakunya muslim, tapi sholatnya nggak tahu di mana dan kapan. Ya, yang perempuannya juga sama, ngaku muslim. Selamanya nggak pernah pakai kerudung, tiba-tiba mendekati pemilu, mendekati masa-masa kampanye, pendaftaran partai politik, balihonya di mana-mana, fotonya di mana-mana, pakai kerudung, pakai jilbab.
Ya, ini kan berarti tipu-tipu rakyat, nggak boleh lagi tertipu yang model begini. Iya, iya. Jadi partai juga sama harusnya, jangan partai kemudian jadi pengkhianat rakyat lah. Ya, mereka mendekati rakyat dengan cara tadi itu ya, pura-pura beridentitas muslim padahal tidak. Begitu sudah duduk di kantor DPR, MPR yang disusun, yang direncanakan secara diam-diam, secara rahasia, yang dimusyawarahkan ternyata bagaimana mencurangi rakyat. Ini kan pengkhianat yang model begini dan kita tidak boleh lagi tertipu oleh para pengkhianat bangsa. Ya, walaupun bagaimana jati diri keislaman bagi orang mukmin adalah wajib. Kejujurannya, ketakwaannya, ya, penegak keadilannya, semangat untuk memberantas segala bentuk kezaliman, kemungkaran, dan yang paling penting jangan suka berjanji tapi dusta. Jangan suka nyari-nyari amanah tetapi kemudian berkhianat. Itu aja barangkali mumpung ketemu ini kita sampaikan. Nah, ini satu lagi Ustaz. Ya. Ini masalah identitas. Padahal kan kita sudah jelas ya. Kita harus menunjukkan identitas kita kan. Ya, benar. Jangan disembunyikan. Betul. Karena di negara-negara lain juga identitas itu dipakai. Ya, memang harus Gimana begitu. pendapat Ustaz? Memang wajib. Maksudnya identitas itu kan artinya jati diri seseorang tadi. Kalau ada orang yang menyembunyikan identitasnya, apakah dia anak keturunan komunis kah, atau keturunan liberalis kah, atau keturunan orang musyrik kah, dan sebagainya, kemudian ngaku kamu muslim, berarti kan dia menutupi identitas. Ya. Kalau orang yang model menutupi identitas, tidak lain dan tidak bukan mereka adalah penipu. Artinya mau menipu. Jadi rakyat ini jangan lagi mau dihasut atau dihalang-halangi oleh pengamat politik, kemudian lembaga-lembaga survei dan sebagainya. Kalau ada orang yang ngomong begitu, itu orang munafik. Dan omongan orang munafik tidak boleh dijadikan hukum. Bahkan jangan dipercaya. Nah, oleh karena itu rakyat harus tetap pilihlah yang punya identitas jelas. Anies. Insya Allah ya. Dan partai politik juga harus begitu. Jangan kami kemudian harus melaknat kalian, gitu ya, sebagai pengkhianat rakyat. Anggota dewan juga begitu. Jangan kalian menjadi dewan pengkhianat rakyat, tapi dewan perwakilan rakyat yang harus kalian wakili adalah rakyat. Itu aja barangkali. Terima kasih. Saya kalau ngomong apa adanya soalnya. Ya. Terima kasih. Maaf ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.